Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebocoran gas LPG tabung 3 kg picu ledakan di Ciawi, Kabupaten Bogor. 3 orang korban luka bakar parah dan 2 rumah rusak berat. Presiden Joko Widodo meresmikan beroperasinya pembangkit listrik tenaga solar apung di Waduk Cirata, Purwakarta. Warga Kampung Asem Kota Bekasi sambut Piala Dunia U17 dengan pernak-pernik Piala Dunia dan nonton bareng pembukaan Piala Dunia. Presiden Joko Widodo meresmikan proyek pembangkit listrik tenaga surya terapung di Cirata, Purwakarta. PLTS Cirata adalah PLTS terapung terbesar di Asia Tenggara. Dibangun sejak 2021, akhirnya pembangkit listrik tenaga surya terapung di Waduk Cirata, Purwakarta rampung. Pembangkit dengan kapasitas puncak 192 MW seluas 200 hektar dibangun atas patungan anak perusahaan PT PLN Persero, PT PLN Nusantara Power, dan perusahaan asal Uni Emirat Arab. Saat ini PLTS Apung Cirata adalah proyek PLTS terbesar di Asia Tenggara, proyek strategis nasional yang memasok energi bersih untuk sistem kelistrikan wilayah Jawa, Bali ditenagai 34.000 panel surya yang dipasang di 13 tongkang apung. PLTS ini bisa memasok listrik untuk 50.000 rumah tangga dan hari Kamis kemarin Presiden Joko Widodo meresmikan operasional pembangkit listrik tenaga surya ini. Akan ditingkatkan lagi mungkin di angka kurang lebih 500 MW dan kita harapkan akan semakin banyak energi baru terbarukan yang dibangun di negara kita, Indonesia, baik itu tenaga surya, hydropower, kemudian geothermal, kemudian tenaga angin. Saya kira terus secara konsisten. Ya, untuk mengamankan perhelatan Piala Dunia U17 di Jawa Barat, ribuan aparat gabungan dikerahkan. Sebagai wujud kesiapan bertugas, apel akbar pengamanan Piala Dunia diadakan di lapangan Upakarti, Kabupaten Bandung, Kamis pagi. 2.855 petugas gabungan yang mengikuti gelar apel pasukan operasi Bacuya 2023 di lapangan Upakarti Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung. Mereka bertugas untuk mengamankan penyelenggaraan Piala Dunia U17 yang digelar mulai hari ini. Pasukan akan mengamankan pertandingan di Stadion Sijalak Harupat mulai tanggal 11 hingga 21 November. Selain stadion, sejumlah tempat lainnya juga diamankan seperti bandara, hotel tempat para pemain menginap, lapangan latihan, rute perjalanan menuju stadion pertandingan, kantong parkir untuk para supporter hingga venue utama. Untuk pelaksanaan pengamanan operasi Bacuya 2023 Polda Jawa Barat meliputi beberapa lokasi tempat, baik itu di bandara, termasuk juga akomodasi, hotel, rute perjalanan dari hotel ke tempat pertandingan maupun dari hotel ke tempat latihan. Semuanya sudah dilakukan pengamanan, baik secara langsung menempatkan personil maupun dengan monitoring dengan menggunakan sarana prasarana yang kita miliki. Kita melibatkan 2.855 orang, ya, yang terdiri dari 2.600 adalah anggota. Demam Piala Dunia usia 17 rupanya mulai merasuki warga Jawa Barat. Di Kampung Asem, Kota Bekasi, warga memasang baliho besar, bendera negara peserta dan bakal nonton bareng Piala Dunia U17. Demam Piala Dunia usia 17 yang pertandingannya digelar di sejumlah kota di Indonesia sudah menjalar ke sejumlah daerah. Seperti di Kampung Asem, RT 001, RW 011, Kelurahan Marga Mulia, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi ini contohnya. Warga yang berada di bantaran kali memasang baliho ukuran 2 x 5 meter bertuliskan dukungan timnas U17 dalam laga Piala Dunia U17.
Selain itu, baliho juga menggambarkan 4 buah stadion yang menggelar pertandingan, yaitu Jakarta International Stadium, Stadion Sijalak Harupat Bandung, Gelora Bung Tomo Surabaya, dan Manahan Solo. Selain itu juga terdapat bagan ke-24 peserta Piala Dunia U17 beserta masing-masing grup. Yang juga menarik perhatian warga yang melintas di jalan inspeksi pintu air ini adalah pemasangan 24 bendera peserta Piala Dunia U17. Semuanya adalah swadaya warga yang memesan baliho berikut bendera negara-negara peserta Piala Dunia U17 dipercetakan. Pribadi aja, yang penting tujuan kita adalah untuk mensupport timnas Indonesia. Ada kesulitan nggak Pak untuk mencari bendera-bendera negara-negara? Kalau enggak, kita langsung aja pesan ke percetakan. Saya minta misalkan pesan untuk Piala Dunia U17 yang berlaga di Indonesia, termasuk spanduknya, bannernya langsung dari sana. Ini kan baru pertama kali Pak ya di Indonesia Pak ya. Kemarin kan sempat gagal tuh U20 kan. U20 ya. Nah harapannya dengan timnas ini apa nih Pak? Harapannya timnas bisa banyak berbicara lah di kancah internasional sepak bolanya. Dan ke depan apapun hasilnya ya kita tetap dukung timnas Indonesia. Warga tak hanya memasang bendera negara peserta Piala Dunia U17 dan baliho saja. Warga rencananya akan menggelar nonton bareng saat pembukaan Piala Dunia U17 pada hari ini, tanggal 10 November. Awan Darmawan melaporkan dari Kota Bekasi. Dampak kemarau berkepanjangan air danau objek wisata Kawah Putih kawasan Rancabali Kabupaten Bandung menyusut drastis. Dasar danau berupa permukaan tanah pun muncul, namun kondisi ini tak menyurutkan minat para wisatawan untuk berkunjung ke tempat ini. Debit air di objek wisata Kawah Putih Rancabali Kabupaten Bandung menyusut drastis. Jika sebelumnya Kawah Putih menawarkan hamparan air danau yang bisa berubah warna karena faktor alam, kini justru sebaliknya. Di beberapa titik, wisatawan justru bisa dengan leluasa menginjak tanah keras karena air danau yang menyusut. Permukaan daratan pun kini terlihat dengan hamparan tanah kering. Mengeringnya air Kawah Putih cukup disayangkan wisatawan. Meski begitu, mereka tetap berfoto untuk mengenang momen langka bisa melihat permukaan dasar dari Kawah Putih. Bagus lah. Bagus ya. Cuma lebih bagus lagi kalau memang ini nggak menyusut ya. Jadi tidak terlihat ininya gitu. Kering ya. Gitu. Tapi kalau sekarang gimana sih Bu kondisinya? Gersang. Gersang ya. Jadi Bu secara umum kesan Ibu menginjakan kaki ke Kawah Putih apa sih? Ya fenomena alam bahwa kita harus mengagumi ya inilah kekuasaan yang maha kuasa Pak. Gitu. Ya itu buat barometer kita juga dalam hidup bahwa tidak selamanya apa yang kita mau itu tercapai. Ya misalnya ini dia surut kan bukan kehendak kita. Penyusutan debit air Kawah Putih akibat kemarau berkepanjangan yang terjadi tahun ini adalah yang terparah dalam 5 tahun sejak tahun 2018 lalu. Kolam-kolam mungkin yang terbagi ke dalam beberapa sekat, di atas memang ada pengurangan, bahkan kering gitu. Selama musim kemarau kemarin, itu jelas memang akibat adanya kekeringan yang cukup luar biasa ya kalau kita lihat begitu. Bahkan mungkin track record kita di 2018 juga pernah terjadi hal yang sama begitu, mengering. Di sisi lain memang Danau Kawah Putih ini kan lebih, memang ada dia sumber air ya, geyser dari pusat magmanya gitu. Tapi mungkin tidak sebanding dengan keluasan dan juga proses penguapan air yang terjadi pada saat kemarau. Gitu. Air Kawah Putih yang menyusut drastis tidak mengurangi kunjungan wisatawan baik di hari biasa maupun saat libur akhir pekan. Kawah Putih adalah salah satu objek wisata favorit yang ada di Bandung Selatan dengan menawarkan pemandangan kawah yang berwarna keputihan. Wisatawan juga bisa mendekati langsung air danau Kawah Putih yang dapat berubah warna sesuai dengan tinggi rendahnya suhu dan juga cuaca. Selain pemandangan, suhu dingin di Kawah Putih yang berkisar 10 hingga 5 derajat Celcius juga jadi daya tarik tersendiri. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Ya, informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Teatrika Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.